selamat pagi sahabat Garuda dan teman-teman webinar. Oke, kita sudah tiba di waktunya untuk kita mengadakan webinar Job Seeker Superheroes. Oke, sebelumnya saya mau ucapkan selamat datang buat teman-teman webinar yang sudah hadir nih saat ini di Zoom Room. Dan kalau kita lihat nih di Zoom-nya kita sudah ada speaker kita hari ini nih. Aduh, sudah ada Pak Wisudo Harsanto. Oke. Boleh kita say hello dulu nih ke Pak Wisudo. Oke, halo Pak Wisudo. Apa kabarnya nih Pak pagi ini? Pagi menjelang siang ya Pak ya? Pagi menjelang siang, suasana cerah di Bali. Apa kabar semuanya? Baik nih Pak, kalau dari kita. Nah, teman-teman yang join di Zoom boleh nih kasih jempolnya atau kasih tepuk tangannya nih supaya bisa ikut aktif juga di acara webinar kita ya. Wah, udah pada mulai melambai nih Pak, teman-teman yang ada di Zoom nih. Oke, Pak Wisudo. Sebelum kita mulai nih, sedikit perkenalan dong dari Pak Wisudo nih. Kira-kira akhir-akhir ini nih Pak Wisudo nih kegiatannya apa? Terus kemudian sedang sibuk sama kegiatan apa? Baik teman-teman, selamat pagi semua ya. Apa kabar semuanya? Baik semua ya. Saya Wisudo Harsanto, sebagian dari kawan-kawan kalau aktif di LinkedIn itu sangat mudah mencari saya. 2 tahun terakhir saya berada di Bali. Saya Managing Director dari Puribunda Hospital. Jadi setelah 30 tahun lebih ngurusin orang-orang dari ngerekrut, mempromosikan, menurunkan, PHK, layoff, restructuring gitu ya. Saya berlabuh di industri kesehatan. Pas baru masuk 2 tahun tiba-tiba kena corona. Sekarang lagi seru-seruan bagaimana mengelola supaya COVID ini bisa kita kelola, rumah sakitnya bisa on terus, jangan sampai ada yang kena terpapar sehingga jangan sampai tutup layanannya. Karena itu KPI kita di operation jangan sampai tutup. Ya, karena layanan buat rumah sakit ibu dan anak sangat diperlukan. Kita bagian dari hashtag di rumah sakit kita adalah merawat kehidupan. Gitu ya, Mbak Wina. Oke, kalau begitu Pak Wisudo, merawat kehidupan ya Pak. Berarti kalau kerjanya di rumah sakit sekarang ini berarti lagi sibuk-sibuknya juga ya Pak Wisudo ya? Waduh, sangat sibuk. Banget ya. Waduh, baiklah kalau gitu. Kalau boleh tahu Pak Wisudo udah berapa lama di rumah sakit yang di Bali ini? Saya gabung 2018 Januari. Jadi 2018 2 tahun Januari. setengah ya. 2 tahun setengah ya Pak ya? Industri yang sama sekali baru buat saya dan sangat challenging. Sangat challenging. Sebelumnya kalau boleh tahu di mana Pak sebelum di rumah sakit di Bali ini? Saya 30 tahun di Jakarta teman-teman. 30 tahun di Jakarta, sebagian besar hidup saya adalah di dunia SDM, Human Resource. Saya mulai karir saya dari manajemen trainee, jadi sama kayak kalian semua yang baru fresh graduate, manajemen trainee, kemudian 7 tahun, kalau nggak salah 9 tahun di Astra, belajar SDM, dan sampai 2018 saya ngurusin HR, Human Resources di perusahaan Jerman, di DHL Supply Chain Indonesia. Sebelumnya saya di Danone Aqua, kemudian juga mendirikan dari nol perusahaan logistik Australia yang pertama kali masih Indonesia tahun 2000 ya. Jadi 7 tahun membangun dari nol, ngerekrut dari nol, karyawan pertama yang direkrut sampai ketemu 700 orang. Jadi hidup saya ngurusin people dari ngerekrut, membina, kemudian mengembangkan sampai ngeluarin gitu ya. Waduh, berarti kalau dari pengalaman nih Pak ya, udah banyak banget pengalaman untuk ngerekrut orang, ngebina karyawan, pegawai, segala macem ya Pak ya. Maka kayaknya nggak salah nih kalau hari ini narasumbernya langsung dengan Pak Wisudo, karena kita akan membawakan temanya Job Seeker Superheroes. Oke, Pak Wisudo, tanpa berpanjang lagi, waktu dan tempat saya serahkan kepada Pak Wisudo untuk bisa sharing presentasinya. Silakan Pak Wisudo. Teman-teman, selamat pagi semua ya. Jadi saya pengen dapat gambaran dari teman-teman, bisa teks bisa chat. Kalau nggak keberatan, Anda ini kadang-kadang nanyain umur itu sensitif buat terutama ibu-ibu ya. Tapi sesama job seekers, sesama career seekers, kita nggak masalah ya. Coba tolong di chat umur teman-teman di angka berapa. Saya pengen dapat gambaran. Kita ada di umur berapa nih? Pengen tahu generasinya.
Karena saya generasi X ya, umur saya 55. Oke. Good, 23, 25, 29, 22, 23, kepala 2, kepala 2, kepala 2. Oke, banyak kepala 2 ya, saya belum kepala 3, baru satu orang kepala 3. Kalau Anda di kepala 2, ya kira-kira Anda seumur anak saya. Jadi mau manggil nak juga nggak enak karena kita ngobrol. Baik, saya pengen tahu teman-teman di kota mana sekarang berada. Saya pengen tahu sebaran kita ada di mana, supaya nanti ngobrolnya enak. Sebutkan kota di mana Anda berada sekarang. Jakarta, Denpasar, saya pengen tahu Bandung, Jakarta, Jogja, Bali, Malang, good, terus. Jember, oke, Jember, Lombok, Depok, Pekalongan, Tangsel, Bekasi, Jakarta, Denpasar, teman saya juga, Jakarta, Semarang, Bengkulu. Wow, jadi sebarannya cukup luas ya. Baik, saya pengen tahu juga siapa yang fresh graduate lagi job seeker dan siapa yang udah kerja. Jadi ditulis J sama J job seeker, kalau udah kerja ditulis K, oke? J sama K aja. Siapa yang J, siapa yang K? Pengen tahu. Oke, K, J. Oke, J, K, J. Oke. Terus. Oke, kayaknya dominasi sama job seeker ada sebagian yang sudah kerja. Ya, punya gambaran ya? Punya gambaran. Baik. Kalau gitu kita bisa mulai ya. Kita bisa mulai. Saya mohon izin untuk share screen ya. Teman-teman, saya izin untuk share screen saya. Baik, sudah bisa lihat screen saya. Mbak hostnya bisa ya, sudah bisa lihat ya, divalidasi ya. Oke, good. Teman-teman, ini sedikit mengenai saya. Saya 30 tahun lebih sebagai people organization. Urusan saya ngurusin orang, jadi ada people cycle di perusahaan itu. Orang mau baru masuk, diantar sampai dia dikeluarin lagi, gitu ya. Keluar pensiun boleh, ada yang meninggal boleh, ikut suami, resign boleh, apa saja ya. Saya di automotive industry, consumer goods, manufacture, logistik, dan healthcare. Kompeten saya di change management, di strategic, operations, dan saya dikenal sebagai LinkedIn aktivis. Sekarang 136.000 followers, dan tiap minggu saya nulis. Saya dikenal dengan hashtagnya Provokata, ya. Saya insinyur, saya anak teknik, basically, engineers, dengan MBA saya dari Gajah Mada, dan saya juga alumni dari Ericsson School of Coaching, ya, dari Kanada. Saya suami dari seorang guru fisika, dan ayah dari seorang daughter and sons. Nah, itu pendek ya, tentang saya. Kita bicara new normal, karena judulnya new normal, jadi di perusahaan saya kita bilang new normal itu si biru, ya. Bukan new normal karena istilahnya macam-macam. Normal yang baru, sudah normal, baru aja normal. Kita bilang si biru. C-nya adalah adaptasi, implementasi, motivasi, kalkulasi. Birunya adalah kebiasaan baru. Dan itu ada gambar ada tiga gambar maskotnya, lagi terbang, lagi victory, dan lagi kerja. Ya, dia bawa termogan. Di pinggangnya ada hand strap, ya, dan dia pakai masker. Nah, gitu ya. Ini maskot kita, jadi rumah sakit pun juga sekarang seru-seruan pakai maskot dalam rangka kampanye, gitu ya. Dan teman-teman, saya ajak kalian juga bicara mengenai si biru, adaptasi kebiasaan baru sebagai job seekers, gitu ya. Nanti implementasi kebiasaan baru sebagai job seekers. Kalkulasinya juga baru, gitu ya. Baik. Ini yang paling penting, ya. Your job is not your career. Nah, kalau ngelihat di sini ada gambar orang banyak, itu banyak orang yang sedang cari job ya, dan dia dapetin jobnya. Tapi apakah dia berkarir? Nah, kalau ngomongin karir, dia ngomongin tangga, ya. Dia ngomongin tangga, di ujung dia akan jadi diamond. Dia akan jadi berlian buat dirinya, gitu ya. Nggak nyesel, gitu ya. Jadi, your job is not your career. Nah, itu salah satu yang menarik yang untuk kita pahami. Baik yang sudah kerja, apakah Anda bekerja saja atau berkarir, kita akan bahas nanti ya. Lalu apa dong bedanya gitu ya? Apa dong bedanya? Saya gampangin aja. Apa itu karir gitu ya? Karir itu lihat yang merah-merah di sini,
itu journey, itu perjalanan, ya, perjalanan seseorang. Jadi nggak usah copy-copy sama orang lain. Perjalanan seseorang, perjalanan saya Wisudo, ya. Perjalanan siapa di sini? Ada Agung, ada Maria, ada banyak orang, ya. Dalam perjalanan itu saya berprogres, saya ada kemajuan, ada tindakan yang saya ambil, ya, tindakan nyata untuk maju, ya. Jadi nggak kebanyakan sosmed, nggak kebanyakan nyinyir, nggak kebanyakan chatting sana sini, ya. Tapi progresnya apa, gitu ya? Progresnya apa? In a lifetime dari saya nafas sampai nafas saya habis, gitu ya. Melalui job. Nah, job itu cuma cara aja atau profesi. Apa itu profesi nanti kita juga bisa discuss, ya. Dalam periode yang panjang. Yang terakhir, kalau ngomongin karir itu menjadi permanent calling. Jadi ya, menjadi calling, jadi panggilan dari diri kita, panggilan hati kita. Namanya purpose, namanya calling, gitu ya. Jadi, lalu apa dong kerja? Kerja itu bukan karir, ngerjakan tugas bukan karir, pengalaman kerja bukan karir, bikin money juga bukan karir, apalagi belajar, training, itu bagian dari titik-titik yang harus dihubungkan menjadi sebuah karir. Ada juga yang mengatakan, do what you love. Just doing is not a career. Just loving what you do juga is not a career. Gitu ya. Tapi ada orang bilang, udahlah om, pokoknya kerja aja. Pokoknya kerja aja. Yes, bagi yang pertama kali mau kerja, pokoknya kerja boleh. Tapi, ingat ya, kerjamu bukanlah karirmu. Gitu ya. Baik, kalau itu karir itu apa ya? Gitu ya. Karir adalah proses, karir adalah hasil. Ya. Proses dan hasil dari setiap kemajuan, gitu ya. Ada proses yang Anda lihat tadi, ya, ada lingkaran yang berwarna tadi, ada progres, ada tangga, berhenti sebentar, dapat bintang, naik tangga lagi, berhenti, dapat bintang. Terus sepanjang perjalanan hidup kita, gitu ya. Jadi karir ada progres, ada proses, gitu ya. Dan saya mau ajak teman-teman untuk melihat apa itu prosesnya. Ini versinya Wisudo, ya. Jadi cari teori gini nggak nemu, ini versi saya. Ini versi seorang Wisudo, seorang provokata. Jadi kita mesti bergeser dari seorang job seeker menjadi career seeker nanti, ya. Seeker itu mencari, gitu ya. Seeker itu mencari. Kita ada empat langkah, ada empat. Kalau teman-teman bisa lihat, ada create, ada connect, ada conquer, ada continue. Ya, itu bahasa gampangnya biar 4C. Biasanya kalau ngapalin 4C gampang, gitu ya. Nah, secara garis besar apa itu? Create itu membangun portfolio, ya, membangun portofolio. Kalau connect itu menghubungi kesempatan. Jadi kesempatan mesti dihubungi, ya, tidak ditunggu, gitu ya, tidak dicari, tidak diminta, gitu ya. Kalau conquer, nah ini yang menarik nanti, menaklukkan diri sendiri, ya, bukan menaklukkan interviewer, bukan menaklukkan perusahaan, gitu ya. Dan continue telah berprogres dari waktu, nggak cuma asal pindah, ya, karena mangkel, pindah karena sebel, pindah karena di PHK, tapi berprogres, gitu ya. Dan udahlah om, karir belakangan aja, yang penting pokoknya kerja dulu, ya, boleh. Tapi kerja yang kayak apa nanti, gitu ya. Saya lanjut ya. Nah, satu persatu ya, dari lingkaran tadi ada yang namanya create. Create itu menciptakan, gitu ya, menciptakan. Dan apa sih menciptakan itu? Ya, bahasa gampangnya ngumpulin modal, ya, ngumpulin modal. Nah, kapan modal dikumpulin? Banyak orang berpikir ngumpulin modal itu duit. Setelah lulus S1 baru kumpulin modal. Bukan begitu, teman-teman, ya. Modal dikumpulin sepanjang hidup kita. Waktu elementary school, waktu SD kita dapat modal. Apa? Diajarin apa di sana? Dapat modal disiplin, dapat modal nurut, bisa mengerti, gitu ya. Disiplin bangun pagi, on time. Nah, kalau pelajaran SD kita nggak dapat modalnya, nanti interview telat melulu, nanti kerja telat melulu, gitu ya. Jadi banyak elementary school kasih kita modal, ya. Kejujuran diajarin, hemat diajarin, itu adalah modal. High school, teman-teman semuanya lewat SMA kan ya, SMP SMA. Apa yang kita dapat di sana? Kita punya krisis identitas, kita pernah dablek, kita dipanggil guru BK, boleh dapat pembelajaran, ya. Kita berprestasi, kita main basket, kita macam-macam, ada eskul. Kita dapat bakat, oh bakat bisa diarahkan, bisa menang, dapat teman, pacaran, itu bagian dari membangun hubungan, itu juga modal, gitu ya. Lalu university, you dapat yang namanya ijazah, ya, you dapat yang namanya anak BEM, dapat activity,
banyak aktivitas kampus ya, pelajaran leadership, tidak hanya pelajaran tapi juga dipraktekkan gitu ya. Dan setelah kampus apa? Saya bilangnya life academy gitu ya. Life academy, akademi kehidupan. Nah, akademi kehidupan. Kenapa? Karena kerja itu bagi Om Wis adalah belajar yang dibayar gitu ya. Jadi isinya kumpulin modal sepanjang proses, progres dan achievement selama kita dari sekolah dulu ya. Jadi karir itu diciptakan dengan sadar sejak belia, teman-teman ya. Sejak belia, bukan baru S1 sebetulnya, gitu ya. Itu mengenai create ya, kumpulin portfolio. Buat anak baru lulus, SMA kalian ngapain, juara apa, kumpulin semuanya ya. Di panitia ngapain, kumpulin semuanya. Lalu peneliti kita bicara mengenai arah karir kita nanti ya. Habis kuliah ngapain? Kerja. Teman-teman, banyak jalur ya, banyak jalur ya. Ada jalur employee jadi karyawan ya, sebagian besar mikirnya ke sana. Ada self employee, orang bilangnya profession. Dokter, akuntan, pengacara itu self employee ya, dia atur sendiri kerjaan dia ya. Ada businessman, dia buka bisnis sebagai wirausaha ya. Ada juga sebagai investor ya, buka kos-kosan 5 pintu ya. Mengelola ikut trading ya, itu juga bagian dari investor. Itu opportunity yang kita bisa bangun sejak awal ya, dari jauh-jauh hari gitu ya. Tujuannya apa? Memperluas peluang ya, nggak cuma jadi employee, bisa juga sambilan karena sekarang sebagai freelance banyak yang suka, anak-anak sekarang ya, banyak yang suka. Jadi kita perbanyak peluang kita ya, perbanyak peluang kita. Nah, kalau bicara connect, kalau kita bicara connect, jadi kita akan bicara mengenai person ya, siapa saja teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, gitu ya. Kita bicara komunitas ya. Nah, di Bali banyak komunitas ya, kita berbanjar gitu. Di Banjar kita berkomunitas, ada sekehe, kumpulan orang berkumpul berkesenian misalkan. Ada connect terhadap interest ya, terhadap interest. Sukanya apa? Ya, kumpulan orang masak, kumpulan orang main gitar, main band. Ada ide ya, ada ide ya. Jadi kumpulan-kumpulan itu kita cari dan itu bagian dari koneksi-koneksi untuk ke depan nanti. Ujungnya kita bicara mengenai passion dan purpose. Ya, saya pernah nulis mengenai nggak usah pakai passion, gaspol, ini menyangkut passion. Apa yang kita membara, kita suka banget ngerjainnya gitu ya, sampai lupa waktu. Tapi purpose ya, calling nanti gitu ya. Ini bagian dari cara kita mengkoneksi akan kemana kita pergi nanti setelah kita selesai sekolah gitu ya. Tujuannya membangun jaringan, basisnya persahabatan gitu ya. Dan bicara connect, kita bicara lagi di mana kita melakukan koneksi. Nah, ini adopsi dari teori marketing gitu ya. Below the line, ya kumpul-kumpul tadi ya, hangout tadi, itu bagian dari below the lines ya. Itu dipakai, jangan cuma dapat kongkonya aja, ngopinya aja, dapetin persahabatan, dapetin jaringan, dapetin jalur gitu ya. Ada above the line. Jadi kalau kita juara ini, kumpulan dari sertifikatnya banyak, pialanya banyak, itu dicari orang. Ya, saya di perusahaan saya yang terdahulu, setiap ada employee of the year, tahun depannya hilang dia. Kenapa? Dibajak gitu ya. Karena dia dapat penghargaan gitu ya. Itu koneksi orang-orang berprestasi ya. Dan sekarang yang lagi keren adalah online ya. Hari ini kita online ini ya. Lalu ada LinkedIn platformnya yang platform para profesional, para pekerja ada di sana. Gitu ya. Saya juga ada di sana ya. Jadi kesempatan ini nanti kita ciptakan gitu ya. Kita create, kita ciptakan, kita rintis, bukan dituntut, bukan menunggu, bukan dipinta, bukan ngemis gitu ya. Kita mesti create gitu ya. Dan caranya gimana? Menabur kebaikan di sepanjang hari ya. Apa saja kebaikan kita tabur gitu ya. Nah, yang ketiga langkahnya adalah habis create, kita connect, kita conquer. Conquer itu bahasa aslinya menaklukkan gitu ya, menaklukkan. Siapa yang kita taklukkan? Diri sendiri ya. Ada 4 area sebagai job seeker ya. Kita bicara mengenai resume. Lalu berdebat. Oh, resume, CV segala macam, sudahlah. Buat apa berdebat terus gitu ya. Kita punya resume, kita punya CV, silahkan sebut. Pertanyaannya, sudah puaskah dengan resume yang kita punya? Ya, saya bulan lalu baru ganti bantu seseorang
anak baru lulus, fresh graduate, dia bikin CV, kok nggak ada yang manggil-manggil. Udah, saya interview dia, kita perbaiki sama-sama. Bulan berikutnya, kok mulai banyak yang manggil ya, gitu ya. Karena resume kamu jauh dari memuaskan, gitu ya. Kamu berlian cuma belum dipoles, mari kita poles, gitu ya. Kedua, aplikasi. Baru ngelamar 100 aplikasi sudah mengatakan, gua udah, gitu ya. Saya dulu tulisan tangan, 30 tahun lalu, aplikasi tulis tangan, 200 lamaran dalam 2 bulan. Tulis tangan. Pas fotonya masih 4x6 hitam putih. Nggak ngeluh gitu ya. Dan baru mengatakan 200. Baru 200. Sekarang baru 20, pencet tombol, ngeluh. Nah, itu tidak menaklukkan diri sendiri. Nanti selection. Ya, sangat banyak saya bilang adik-adik ini di platform di DM saya isinya ngeluh gitu ya. Di PHP, ngirim lamaran nggak dibalas, lalu mengevaluasi interviewernya kok gini kok gitu, macam-macam. Dia sibuk ngurusin orang lain, dia nggak sibuk ngurusin dirinya sendiri, ya. Dia lupa selection itu dia yang diseleksi, gitu ya. Dia yang ibarat corong, dia diseleksi sampai dari 1.000 orang cuma nyari 10. Ya, saya baru buka rumah sakit 3 bulan yang lalu, 1.500 pelamar, cari 150. Saya cari manajemen trainee, 10.000 pelamar, nyari cuma 10. Gitu ya. Jadi hati-hati, kita mesti menaklukkan diri sendiri, ya, bukan menaklukkan orang lain. Nanti negosiasi ya. Apa itu negosiasi? Kita akan bahas sebentar nanti. Jadi conquer itu adalah menaklukkan diri sendiri. Ibarat peselancar sejati. Dia nggak pernah ngeributin ombak COVID, ombak interviewer, ombak PHK. Dia nggak pernah ngeributin ombak. Dia sibuk cari jalan enjoy. Bagaimana caranya nikmatin ombak, gitu ya. Nikmatin bikin CV yang diperbaiki, beraplikasi, kemana-mana ngelamar, kemudian menikmatin dipanggil nggak dipanggil, dia nikmatin semuanya. Negosiasi juga dia nikmatin, dia nggak ributin, gitu ya. Itu conquer, ya. Peselancar sejati tidak ngeributin ombak. Dia cari jalan buat menikmatin semua proses job seeking, gitu ya. Nah, ini juga pertanyaan buat kalian semua. One size fits all. Jadi, apakah hanya punya satu resume, hanya punya satu CV, seolah-olah satu CV cocok untuk semua occupation, semua industri ya. Seolah-olah kalau saya anak psikologi ngelamarnya sama yang jurusan psikologi saja ya, padahal bisa kemana-mana, gitu ya. Cara saya menghadapi seleksi sama saja. Semua interviewer satu cara ke semua interviewer. Ya, kalau kita masih begitu, maka kita seperti pakai baju yang ukurannya all size. Kadang-kadang gombrong, kadang-kadang kekecilan gitu ya, karena all size. Nah, itu bagian dari conquering myself gitu ya. Kita tidak menaklukkan diri sendiri. Pokoknya gue punyanya ini, lu mesti ngerti, inilah gue gitu ya. Maka ini menjadi persoalan kalau kita tidak conquer, kita tidak taklukkan diri sendiri gitu ya. One size fits for all. Apakah CV saya itu cukup satu saja? Teman-teman, saya punya lebih dari 5 jenis CV, gitu ya. Ketika saya ngelamar ke industri manufaktur, maka CV saya kustomisasi biar cocok sama manufaktur. Bahasanya bahasa orang manufaktur. Ketika saya ke industri yang lain, saya cocokin. Ke hospital juga saya cocokin, gitu ya. Ngomong sama dokter juga beda saya kalau ngomongin mengenai rekrutmen, gitu ya. Jadi banyak industri, hospitality punya caranya sendiri, ya. Itu baru bicara mengenai resume. Nanti ketika interview, dress code, orang banyak bicara mengenai dress code, ya. Kalau ke industri services perbankan misalnya pakai dasi, ya. Apakah harus pakai dasi? Anak-anak sekarang yang di startup seperti yang Anda lihat gambarnya, ya kadang-kadang pakai sweater aja nggak masalah. Tapi nggak bisa mengatakan this is me, be yourself. Jadi justru interviewernya harus ngerti, nggak bisa, gitu ya. Kita mesti menyesuaikan, conquer ourselves, taklukkan diri kita mau melayani interviewer, melayani yang manggil kita, gitu ya. Dan ini kita bicara mengenai industrinya, kita bicara mengenai people, siapa yang kita hadapi, ya. Yang rekrut kita nanti adalah anak muda, tengah baya, seumuran saya, beda cara ngomongnya. Ya, kita mesti adaptif. Framing katanya. Framing ya. Framing cara kita ngomong sesuai dengan siapa yang kita layani.
gitu ya. Dan saya ngutip Jack Ma nih. Jack Ma cari orang bukan yang qualified. Jack Ma cari orang yang paling gila gitu ya. Yang paling gila. Ya, maka tapi kan tidak semua orang kayak Jack Ma, ya kita mesti cocokin gitu ya. Jadi tidak ada satu size yang cocok untuk semua urusan. Tolong taklukkan diri kita, sesuaikan dengan siapa yang kita hadapin, gitu ya. Ini contoh sebuah proses supaya kalian tahu di sebuah korporasi, ya kita mencari yang best fit, ya, yang best tapi fit, gitu ya. Nah, contoh misalkan sebutlah branding, kalian pakai sepatu apa biasanya ya? Sorry nyebut nama gitu ya. Mungkin Reebok, mungkin Adidas, sebut saja itu ya. Tapi kalau kakinya 42 dikasih sepatu ukuran 44 nyaman nggak? Ya nggak nyaman gitu ya. Jangan-jangan sepatu Cibaduyut ukurannya pas gitu ya. Atau Brudo sekarang yang local brand. Itu pas, harganya nggak mahal kok. Tapi oke, nyaman. Nah, cari kenyamanan itu adalah proses seleksi, funneling, corong ya. Dan ada kriteria. Ini contoh di sebelah kiri, Anda bisa lihat ada 3 lingkaran di mana saya mesti ngerekrut orang berdasarkan kriteria itu. Ya, kayak cari pasangan gitu ya. Ada core kompetensi, ada bisnis konteks. Bayangin kalau misalkan, contoh nyata ya, saya ngerekrut nurse gitu ya, ngerekrut perawat, baru lulus. Saya nanya, siap kerja shift nggak? Saya nggak mau shift, Pak. Kan saya gubrak. Kamu nurse, nggak mau kerja shift. Oke, nggak mau kerja shift, berarti nggak cocok sama rumah sakit saya. Ya, silahkan move on. Ya, ini contoh bahwa ada industri konteks yang kita harus pahami. Nggak cuma nuntut-nuntut aja, gitu ya. Lalu sebelah kiri ada function. Zaman sekarang nggak bisa Excel, gitu ya. Excel nggak bisa, pakai function nggak bisa, ke laut aja. Jadi banyak yang namanya saringan-saringan. Dari 600, dari 10.000 mencari 10 karena nyari yang cocok, gitu ya. Jadi itu seleksi adalah keniscayaan ya. Kita mesti tahu bahwa kita sedang diseleksi, ya. Nah, saya kasih tips menginterview nih. Ketika saya tambahkan sedikit menginterview, ketika diseleksi, karena banyak yang nanya. Apa sih interview itu ya? Interview proses mencocokkan, sharing informasi supaya saling kenal, bukan saling bohongin, ya, bukan saling menangin, enggak, ya, saling mencocokkan, ya. Tentu mesti menunjukkan siapa diri kita. Interviewer itu biasanya pakai teknik yang namanya BEI, ya, Behavioral Event Interview. Saya paling senang pakai cara itu. Saya akan tanya kamu sudah ngapain aja sampai kamunya nggak bisa bohong, ya. Kita tahu kok kapan kamu bohong atau nggak bohong, ya. Nah, kebanyakan itu ya. Tapi beberapa interviewer yang junior sering pakai hypothetical interview. Dia nanya apa pendapatmu, bagaimana pandangan kamu, gitu ya. Apa yang kamu ketahui, gitu ya. Tapi saya enggak. Saya gabungkan dua pendekatan ini. Paling banyak untuk memahami siapa kamu adalah mengenai behavioral event, gitu ya. Kamu sudah ngapain? Anak baru lulus nggak punya banyak pengalaman kerja. Kamu anak OSIS nggak? Ngapain di OSIS? Ya, cari dana, seksi dana, ngapain? Apa bonyoknya? Apa pembelajarannya? Itu akan jadi banyak pembelajaran dan bisa dikopas ke dunia kerja. Ya. Lalu diajarkan barangkali bahwa interview ada strukturnya. Begini, hati-hati teman-teman. Interviewer kayak saya nggak pernah structure. Saya ngobrol. Tiba-tiba ditanya, Pak, kapan kita interview? Enggak, udah kelar. Kita ngobrol aja, atau udah kelar, gitu ya. Dan you nggak sadar bahwa sedang dikeruk, dicolok pakai USB, di-download informasinya, gitu ya. Ini contoh-contoh bahwa interview bagian dari proses untuk seleksi, ya. Nah, jadi sharing. Apa yang kita punya nggak perlu merasa sombong, dan nggak perlu rendah hati dan rendah diri, gitu ya. Bilang apa yang kita punya, kegagalan juga keren kalau tahu cara sharingnya, gitu ya. Dan hati-hati kalau komunikasi, 55% adalah body language. Kenapa juga kita dalam Zoom, wajah saya mesti kelihatan, tangan saya kelihatan, supaya kelihatan energinya, gitu ya. Nggak cukup dengan begini doang kan ya, dia mesti kelihatan energinya, gitu ya. Jadi body language itu sangat diperlukan, gitu ya. Dan di negosiasi, ini yang paling berat ketika kita mau kasih offering kepada semua yang shortlisted nanti ya. Ada 3 jenis berlian ya, kayaknya berlian gitu. Tapi ada yang 1 juta, ada yang 10 juta, ada yang 100 juta. Kan mesti hati-hati ngelihatnya ya.
Jadi kita nggak boleh bohong-bohongin beling yang dipoles dikatakan berlian harganya 100 juta. Nggak bisa. Berlian yang asli itu patut dapat keasliannya, gitu ya. Jangan mengatakan saya dari reputable university, University X, mesti dibayar sekian juta. Boleh, kan rame kemarin ya, 8 juta nggak mau, gitu ya. Itu bagian dari proses-proses yang lucu, yang menarik buat saya. Dia backingnya kampus yang dipakai, boleh, kalau itu kena, gitu ya. Tapi ada juga kalau saya kampusnya nggak keren, saya tidak merasa kampus saya keren ya. Kampus saya sih tempat ngasah aja. Kalau saya bahan bakunya beling, ya beling aja yang diasah kan gitu ya. Yang penting kita sekarang gigih dan tekun sehingga bisa mengasah jadi berlian dalam job kita, jadi berlian dalam hidup kita, dalam karir kita ya. Sehingga kita harus saling mencocokkan ya, saling mencocokkan. Teman-teman, pada ujungnya karir itu adalah kontinuitas ya. Kita bicara continue. Dapat kerjaan, kerja yang benar, kalau enggak berkontinu maka kita kepotong. Habis kontrak. Nggak cukup ya, karena ujungnya kita akan mati juga ya. Kita akan mati juga nanti ya. Kita harus berprogres. Continue adalah waktu yang berdetak setiap hari. Progres adalah kemajuan. Nah, kenapa saya pakai istilah kerja, karir itu belajar yang dibayar. Asik banget tuh. Belajar, naik pangkat, naik kelas, dibayar. Gitu ya. Dikasih proyek baru, dibayar. Saya nggak pernah kerja berdasarkan gaji. Ya, gaji itu terima kasih aja. Kasih kesempatan baru, kasih proyek baru, saya dapat ilmunya, saya dapat kesempatannya. Dibayar lagi untuk belajar, gitu ya. Jadi continuity adalah belajar yang dibayar. Jadi kembali berprogres. Kenapa orang naik pangkat? Kenapa pindah kerja? Kalau saya pindah kerja karena mau percepatan, gitu ya. Percepatan harus naik pangkat. Ya, kalau nggak naik pangkat nggak mau, ngapain? Rugi waktu saya. Nah, itu bagian dari proses-proses di mana create, connect, conquer, dan continuity, gitu ya. Kesimpulannya, karir adalah lifetime journey, ya, untuk progression kita menjadikan diri kita diamond bagi hidup kita, gitu ya. Kita kumpulin modal sejak kita sekolah, bahkan dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, gitu ya. Bahkan selama hidup kita. Kita melakukan koneksi, kita bersilaturahmi, terkonek dengan ide, terkonek dengan teman, dengan interest, ya. Dan itu bagian dari menjawab pertanyaan ujungnya, untuk apa kita hidup? Karena waktu 24 jam, teman-teman, kalau 8 jam kita hidup, 8 jam kita tidur, maka kita punya waktu 16 jam. 8 jam kerja, 50% waktu kita di pekerjaan. Harus kuat alasan kita happy, kita senang, gitu ya. Dan kesimpulannya, supaya kita happy, kita senang, kita jadi diamond, nah tolong browsing-browsing apa yang disebut sebagai ikigai, gitu ya. Apa itu ikigai? Menekuni karir adalah membangun sesuatu. Apa itu sesuatu? Yang aku cinta banget, yang aku suka banget, yang aku jago banget, yang aku suka bayarannya, yang selalu diperlukan umat, biar keren ya. Yang diperlukan orang banyak, ya, sehingga dipanggil orang, kita nggak capek-capek cari kerja, tapi pekerjaan mencari kita nanti, gitu ya. Karena apa? Kita diamond, kita sesuatu, kita bukan kaleng-kaleng. Kesimpulan terakhir, teman-teman, semuanya punya potensi yang sama. Karena saya di rumah sakit ibu dan anak, ya, saya ini, kalian semua adalah produk pemenang, katanya ya. Sel telur yang matang itu adalah kelas 1. Sperma yang membuahi telur itu adalah sperma tercepat dan paling sempurna. Ya, sperma yang lihat di belakang dia, tapi yang bisa membuahi itu adalah yang paling cepat, yang paling super. Jadilah kita. Kalau kita nggak sempurna, kita baru lahir sudah meninggal. Banyak baru lahir meninggal. Sampai hari ini kita hidup, terbukti secara potensi kita udah dikasih kesempatan diciptakan sebagai pemenang. Ayo tunjukkan mindset pemenang itu di dalam proses job seeking dan career seeking kita. Kira-kira gitu teman-teman, paparan pendeknya kita kasih waktu banyak untuk diskusi nanti ya. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Wah, aku panggilnya Om Wis aja ya.
Biar lebih akrab. Kayaknya Pak Wis sudah sering dipanggilnya Om Wis ya. Tadi dipanggil Om Wis, betul. Oke. Om Wis. Oke. Om, mau tanya nih, tadi pas saya dengar-dengar sharingnya, saya suka banget yang bagian terakhir nih, karena nggak cuma ngajarin kita untuk teman-teman job seeker untuk bisa cari kerja, tips and tripsnya, tapi buat saya sih cukup membuka pikiran ya Om ya, dimana yang tadi itu yang saya demen adalah satu statement, kita ini adalah pemenang gitu. Jadi dari setiap kita ini aslinya udah punya Tuhan udah kasih kita tuh bakat-bakat untuk bisa menang. Jadi kita mungkin nggak boleh rendah diri, merasa diri nggak capable kayak gitu. Wah, itu saya suka banget sih untuk sesi yang terakhir tuh yang bahwa kita ini memang semuanya pemenang gitu. Jadi memang sudah diciptakan Tuhan, udah punya bakat, punya talenta, tinggal gimana cara kita ngembanginnya ya Om ya. Oke. Nah, saya mau tambahin. Boleh silakan Om. Kenapa kita pemenang? Teman-teman, kita makhluknya kan diciptakan Tuhan unik ya. Malaikat itu nggak punya mau, hanya boleh nurut, gitu ya. Hanya boleh nurut. Iya, betul. Setan itu memang dia diciptakan dan maunya membangkang. Kita di antara keduanya. Nurut boleh, bangkang boleh. Jadi kita kan dikasih kesempatan potensi yang sama. Terserah kitanya, kita mau jadiin apa itu, gitu ya. Jadi kita punya kesempatan. Kenapa? Saya di rumah sakit ibu dan anak, kita sampai bantuin orang yang nggak bisa punya anak dengan bayi tabung, gitu ya. Jadi luar biasa yang namanya proses manusia itu dari pembuahan, ya. Sel telur yang sempurna dengan sperma yang sempurna jadi, ya. Kalau nggak sempurna mereka meninggal, ya, mati atau digugurkan, keguguran gitu ya, baru lahir meninggal. Kalau sampai hari ini kita masih hidup, kesempatannya sudah dikasih sampai hari ini. Mindset kita yang mesti kita pikir ulang ya. Kita itu mungkin mensyukurinya perlu cara belajar dengan cara modalnya sudah cukup dikasih banyak. Ya, saya pernah dikasih tahu gini. Om, aku lulus nggak punya modal mau bisnis. Ini Bob Sadino ya, Bob Sadino bilang begini. Dengkulmu boleh tak beli 500 juta nggak? Dengkulmu. Oke. Wah, oh, nggak boleh. Kali ya. 1 M boleh nggak dengkulmu? Tak potong 1 M ya. Gitu. 500 juta 1 M boleh. Dua-duanya berarti kan 2 M ya. Nah, matamu boleh nggak tak minta 1 M, 1 M 1? Oh nggak boleh, berarti 3 M. Satu lagi, semua organ ini pakai 1 M, sebetulnya modal kamu sudah 10 M gitu ya. Iya, betul. Cuman kita tidak menyadari bahwa itu adalah M-M-an gitu. Ya. Dan selalu mengeluh ngelihat orang lain. Kira-kira ini mindset yang perlu kita bangun, conquer ya, taklukkan diri kita untuk bersedia ngelihat bahwa kita ini adalah sebetulnya pemenang, ya, pemenang. Ayo tunjukkan mental kita sebagai pemenang. Oke, Om Wis. Oke. Ya, nah, buat teman-teman webinar nih, sekarang kita open Q&A. Jadi buat teman-teman yang memang udah punya pertanyaan, boleh langsung diketik aja nih di chat room dan nanti bisa kita bacakan untuk dibantu sama Om Wis nih untuk bisa dijawab. Oke. Om, sebelumnya nih, tadi sempat ada yang nanya dari hotline-nya kita sebelumnya. Karena dia dengar tapi dia bilang dia nggak enak dia kalau ngechat gitu. Nah, dia tanyanya seperti ini. Tadi kan salah satu itu dari 4C ada 3 yang connect. Nah, dia bilang kayak gini, saya nih orang biasa, saya nggak punya kenalan orang hebat. Nah, terus gimana ya cara saya membangun koneksi? Nah, ini biasa sih memang suka dipertanyakan sama teman-teman baik yang job seekers pertama ya, fresh entry kayak gitu. Nah, mereka mungkin bingung nih koneksi ini maksudnya dibangunnya seperti apa ya gitu. Om Wis gimana tuh? Gini ya, itu penyakit pecundang itu. Ya, saya ngomongnya belak-belakan aja ya, karena saya hashtagnya provokata. Itu penyakit pecundang. Kita tidak pernah tahu. Kalau kita nunggu orang hebat, berarti kita bukan orang hebat dong. Ya, tadi saya bilang silaturahmi itu dibangun. Ya, kita tidak pernah tahu kapan kebaikan itu diingat orang. Ini pengalaman pribadi. Saya orang biasa, teman-teman. Saya orang biasa. Saya kuliah 5 tahun, 3 tahunnya biaya separuh orang tua, separuh tukang fotokopi, asisten dosen biar dapat duitnya, gitu ya. Separuh dapat beasiswa dari perusahaan yang saya tidak kenal, perusahaan otomotif. Ya, kalau nggak ada itu saya nggak lulus, gitu ya.
Jadi tukang fotokopi, ngelesin untuk bayar kos-kosan, sama gitu ya. Tapi ketika kebaikan-kebaikan disebar gitu ya, kita nggak pernah tahu. Pindah kerja pun bagi saya dipanggil saya sama orang-orang di luaran sana. Ya, kok punya orang dalam? Enggak. Kita itu naruh ranjau, ya, naruh ranjau kebaikan di hati setiap orang sampai dia ingat terus. Ketika dia pindah ke tempat lain, dia aku punya teman, dapat referensi. Kenapa? Karena kebaikan-kebaikan kita yang sudah kita tabur itu yang berkesan, gitu ya. Dan karena saya merasa kalau bantu orang nggak pernah tidak tulus, nggak pernah gaspol, gitu, mungkin itu bermakna. Ya, jadi seumur hidup saya yang namanya ngelamar itu cuma 2 kali. Baru lulus pun referensi karena dari Yayasan Toyota kasih beasiswa. Jadi merasa agak cepet ya karena dipanggil gitu ya. Betul. Yang kedua karena saya tutup perusahaan saking aslinya mengurangin kecil sekali perusahaannya, saya pergi ngelamar. Oh, ini ngelamar kayak gini harusnya jadi pengangguran. Saya udah rasakan jadi pengangguran ya. Oh, kayak gini harusnya pengangguran. Nah, gitu ya. Jadi saya orang biasa, saya tabur yang namanya kebaikan sama setiap orang. Kita cuma nggak pernah tahu kapan Tuhan mengaktifasi kebaikan tadi untuk pop up, manggil. Jadilah referensi-referensi. So, menunggu orang hebat datang merendahkan diri kita, teman-teman. Ya, itu kira-kira bagi saya ya. Gitu ya. Berarti kalau koneksi ini lebih ke arah kalau saya tangkap kayak efek bola salju ya Om ya. Dimana ketika kita kenal satu orang, kita punya jaga nama baik, kita jaga hubungan baik, ini bisa terus bergulir gitu ya untuk koneksinya ini sendiri, terbangun dengan sendirinya. Ya, saya pakai analogi ATM saja. Ya, kalau kita mau ngambil duit, boleh nggak di ATM kalau kita nggak setoran dulu? Nggak ada duitnya Om. Nggak mungkin. Jadi kita hanya bisa narik kalau kita setor, gitu loh. Kita minta dibantu orang-orang, kita pernah setoran nggak? Bedanya ATM kehidupan itu, kita store di bank A, nariknya bisa di bank B. Ya, saya berbuat baik sama David Christian, Mas David di sini, nyetor 500.000, tapi dibantu sama Mbak Fauziah Nur 5 juta. Kita nggak pernah tahu karena kehidupan tidak linear seperti pelajaran-pelajaran kita gitu loh. Nah itu yang saya yakini, sehingga saya nggak pernah mikir. Dikasih kerjaan baru, siap dan. Saya nggak ngerti dibantuin, siap dan. Saya ya aja kalau ada tantangan baru. Ya aja kalau ada yang namanya kesempatan baru. Kayak webinar ini juga iya aja lah gitu ya. Iya aja. Pasti ada manfaatnya buat saya nanti gitu ya. Dapat bantuan-bantuan, kadang-kadang karir, kadang-kadang kerjaan, jadi pembicara. Saya cuma di call-call aja gitu ya. Siap, kalau gitu. Bukan karena saya hebat. Saya merasa, kebaikan tadi itu diingat dan dia call gitu ya. Jadilah referensi. Saya kira itu yang paling penting bagi saya dan pengalaman hidup saya sebagai orang biasa kayak Anda semua. Oke, kalau gitu Om. Wah Om, nih kalau lihat chat udah ada beberapa pertanyaan nih ya. Ini teman-teman webinar kalau lihat saya sering ngadep ke kanan itu karena saya sembari lihat laptop saya supaya saya bisa lihat juga nih pertanyaannya teman-teman, responnya. Oke. Om, ada yang tanya dari SDA Meida 157. Om, makasih nih ilmunya yang disampaikan. Om, gimana sih caranya yakinin perusahaan padahal kita belum punya pengalaman? Kayaknya kan tadi kita lihat kalau pas Om tanya J atau K lebih banyak yang J. Nah, mungkin ini mereka punya kendalanya di pas interview nih suka ditanya nih. Gimana nih Om? Pengalaman apa dulu ya? Ya. Kalau pengalaman pernah punya pacar, pengalaman nggak? Pengalaman juga ya. Apa itu pengalaman? Pengalaman kerja, ya. Ketika jadi kuliah, kalau kamu cuma kutu buku, saya bilang mungkin kamu bermasalah. Kalau kamu di sekolah dulu tidak punya aktivitas apa-apa selain sekolah saja, mungkin kamu bermasalah, ya. Karena kamu cuma jadi orang yang tahu aja, gitu ya. Tahu aja. Saya kalau di perusahaan mengatakan, Pak, saya tahu ini, tahu itu. Yang gue bayar ke lu bukan pengetahuan lu. Pengetahuan kamu yang menjadi aksi nyata, menjadi kontribusi. Jadi apa? Activity. Aktivitas gitu ya, action gitu ya. Pengalaman jadi ketua panitia donor darah itu pengalaman loh. Buat anak baru pastilah dia nggak punya pengalaman kerja yang dibayar mungkin, gitu ya. Tetapi nilai-nilai dari pengalaman dia selama sekolah, selama jadi aktivis
itu akan kepake banget. Ya, contoh, seksi dana. Seksi dana itu kan paling susah ngemis cari uang kan ya. Minta sponsor. Ini kira-kira jadi orang business development keren ini dia. Jadi orang sales bisa nih kayaknya. Mentalnya udah badak nih anak kayaknya. Dia akan ambil namanya atribut, bukan pengalamannya. Gitu ya. Jadi kalau you punya pengalaman panitia apa, jangan aktivitasnya saya jadi admin, terima tamu. Tidak. Pembelajaran nilai-nilai apa, atribut apa yang bisa dipakai dalam dunia kerja. Pak, saya under pressure. Apa buktinya kamu under pressure? Udah Pak, yang namanya seksi dana itu Pak, tinggal besok sampai malam saya kejerin tuh, tak tungguin. Dapat Pak. Oh, ini anak punya yang namanya perseverance. Ini tabah gigihnya luar biasa. Interview akan nyimpulin itu gitu ya. Ya. Jadi pengalaman apa? Itu pengalaman semua. Pengalaman yang menjadi makna, menjadi nilai, menjadi pembelajaran. Menjadi atribut yang nempel di diri kita. Gitu ya. Jadi itu kira-kira kalau soal pengalaman, saya bilang yang nggak punya pengalaman boleh saya bantu oprek CV-nya beberapa, nanti kita lihat gitu ya. Bener nggak Anda nggak punya pengalaman? Atau sebetulnya tidak menghargai yang sudah Anda alami gitu? Betul, aktivitas-aktivitas waktu kita kuliah gitu ya Om ya. Mungkin dari magang juga bisa termasuk sebenarnya, cuman suka diabaikan gitu. Magang keren banget, keren banget. Saya kemarin ada anak yang bilang, saya nggak ada yang manggil, saya pengen masuk ke bank. Kamu magangnya di mana? Di bank. Jadi apa? Jadi teller. Ceritain ngapain kamu jadi teller. Dia ceritaan, kamu udah teller sebetulnya. Kok di CV kamu nggak ada? Oh, yang gituan ditulis ya Om. Iya ditulis keles, saya bilang gitu ya. Jadi ditulis keles. Jadi ya ditulis. Oh, aku ikut contoh yang ada aja. Kamu nggak conquer, kamu cuma kopas-kopas aja. Ayo diskusi sama yang lebih senior, cari mentor, gitu ya. Dengerin, kerjain. Coba carilah kakak-kakak yang sudah pengalaman. Gitu ya. Yang mau bagi gratisan banyak kok, gitu ya. Oke Om. Om, nih ada satu pertanyaan terakhir karena banyak yang nanya. Jadi nanti teman-teman bisa lanjut tanya di DM-nya @megakarirexpo. Nanti kita bisa sampaikan ke Om Wis atau boleh langsung ke LinkedIn-nya Om Wis ya? Boleh ya Om ya? Kalau mereka mau DM langsung pertanyaan-pertanyaannya. Nah, ya, saya boleh ke DM, cuma bersabar-sabar karena kalau banyak, kan saya juga mesti berbagi waktu dengan kehidupan saya yang lain ya. Iya betul Om Wis ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau tanya DM langsung ke LinkedIn-nya Om Wis, boleh aja. Tapi kalau belum dijawab atau agak lama respon ya santai dulu ya. Karena kan Om Wis ada kegiatannya. Om, yang terakhir nih dari Farhan Syah Akmal. Soalnya dia nanya udah 2 kali. Kayaknya dia pengen banget dapat jawabannya. Saya ada pertanyaan Om, kalau saya ada dream job yang saya incar, tapi mereka belum buka nih lowongannya, saya bagusnya ngapain ya sebelum melamar ke mereka? Apa yang perlu saya persiapkan? Terus lulusan saya juga beda, maksudnya dream job yang dia mau capai ini beda sama lulusannya dia. Masih ini nggak sih Om, kuliah apa, kerjanya harus apa? Teman-teman, Indonesia sendiri sedang bergerak ke arah yang namanya sertifikasi profesi ya. Mungkin 5-10 tahun lagi itu akan jalan gitu ya. Jadi nggak kayak generasi saya seorang anak teknik tiba-tiba jadi orang SDM dan jadi HR director di beberapa perusahaan asing. Kamu anak teknik ya? Mungkin 5-10 tahun lagi yang begitu akan hilang ya. Kita nggak pernah tahu karena future itu dark ya. Masa depan itu kegelapan. Jadi nggak ada orang yang punya pengalaman untuk masuk ke dalam dunia gelap. Jadi masuk aja rame-rame ya. Yang pertanyaan yang sering anak muda tuh gini, aku punya dream job. Oke, you have dream career. Aku recruiter. Kamu dream candidate gue nggak? Gitu ya. Kamu diamond nggak? Atau cuma beling gitu ya. Jadi kalau kamu punya dream job, pastikan kamu juga seorang dream candidates gitu. Kalau enggak, ya kita jangan sampai dream itu jadi ngimpi, bangun sadar lupa kita ada di mana gitu ya. Karena pertanyaan paling berat kan sering tuh pertanyaan yang aneh, kenapa aku mesti hire kamu gitu ya. Kenapa aku hire kamu? Jawabannya bisa tuh karena I'm diamond bos. Karena I'm different bos. Kalau sama aja aku cap-cip kembang kuncup, siapa aku ambil? Harga akan dibanting karena kita komoditas, namanya komoditas gitu ya. Sama kayak beli bensin, mana SPBU nggak pernah mikir kita kan ya. Harga sama kok, UMR misalkan. Tapi kalau kita seseorang branded gitu ya,
Orang nggak nanya harga, beli tuh barang branded. Nah, kamu branded kandidat atau enggak? Kamu kerja dream job, tapi kamunya bukan branded kandidatnya. Ya kan nggak nyambung nanti gitu ya. Itu barangkali supaya kita tahu bahwa saya nggak pernah dreaming. Buat orang kebanyakan, kalau kalian orang kebanyakan seperti saya, your first job is very critical. Ya, karena ketok pintu orang itu kayak salesman tuh ya. Ketok pintu, dibukain pintu aja sudah sesuatu. Disuruh duduk ngobrol sesuatu gitu ya. Jadi masuklah, berbuatlah, jangan-jangan di situ awal kita. Ya, jangan melihat kerjaannya, jangan lihat siapa-siapanya, gaspol, kerja dengan baik. Mungkin kita nggak lama di situ, tapi dapat networking di situ, dapat teman di situ, gitu ya, dapat referensi dari situ. Ya, saya nggak pernah dream-dreaman dalam hidup saya. Oke, kalau gitu Om Wis, thank you nih untuk bantuannya menjawab pertanyaan teman-teman dari peserta webinar. Nah, Om Wis, di 1 menit terakhir nih sebelum kita masuk ke closing, Om Wis ada closing statement yang mau di-share ke kita, boleh di-share Om Wis. Oke, teman-teman, saya biasa bagi teman-teman atau adik-adik, bahkan kalian mungkin anak-anak saya, karena anak saya seumuran dengan kalian, saya share minta tolong di enable share screen-nya ya. Sudah Om. Oke, udah. Jadi masih belum, sebentar. Oke. Sudah Om. Sudah ya. Oke, ini. Baik, ini closing statement saya. Kalian semua, tadi saya bicara mengenai orang dari lahir, gede, sampai ujungnya juga kita lewat juga kan ya. Saya tidak tahu urusan sampai kapan. Kita acap terjebak ke dalam 3 tragedi waktu, namanya ya. 3 tragedi waktu. Apa itu? Pas, masa lalu. Ya. Udah ngelamar dipikirin, kapan aku dipanggil. Saya mengatakan abis ngelamar kamu lupain aja. Abis interview kamu lupain aja, gitu ya. Kamu nggak punya kendali terhadap masa lalu, udah lewat, gitu ya. Nggak usah mikir yang lalu-lalu, ya. Waktu kita buat mikirin yang udah lewat, ya. Wah udah 200 lamaran segala macam, yang udah yang dipikirin, bukan yang belum, gitu ya. Yang kedua, future. Future itu terlalu jauh ke depan, gelap semuanya, ya. Kita mikir my dream job, andaikan begini, itu orang hebat. Kita cuma berandai-andai. Padahal waktu terbaik kita adalah present. Saat ini, sekarang. Gitu ya. Sekarang. Sekaranglah waktunya untuk bertindak. Ya. Sekarang waktunya untuk bertindak. Kita ada 2 pilihan cara berpikir. Nah, tolong di googling fixed mindset, growth mindset. Ya. Fixed mindset, ya gue adanya begini, ya sama nggak punya siapa-siapa segala macam, itu dia tidak mengeksplor bahwa dirinya punya banyak hal yang dia tidak hargain. Gitu ya. Hati-hati dengan tragedi waktu. Yang kedua, so what? Kita anak baru, belum pernah kerja. Jadi job seeker. Teman-teman, selalu ada yang pertama kali dalam setiap hidup kita. Ya, pertama kali ditembak sama cowok, pertama kali nembak, gagal berhasil biasa aja, lucu-lucuan aja. Semuanya deg-degan, semuanya nyalinya deg-degan, semuanya keraguan. Udah, prepare apa yang kita bisa prepare, taklukkan diri kita untuk nggak pernah puas, gitu ya. Dan setiap pulang interview, tadi kayaknya yang ada 3 ya. What works well, apa yang udah bagus tadi ya kayaknya. What doesn't work well, apa yang enggak, aduh ini kayaknya salah jawab tadi gue gitu ya. Yang ketiga, kalau begitu what's possible, apa yang aku akan bikin berbeda. Sehingga setiap interview yang tidak jadi itu adalah sebuah pembelajaran, sebuah bayaran yang namanya pengalaman untuk lebih baik. Ya. Saya kira itu yang saya mau ajak sebagai closing statement saya. Kita pemenang, bertindaklah, berperilakulah, berpikirlah sebagai pemenang. Terima kasih. Oke, Om Wis, sangat menginspirasi nih untuk siang kita hari ini. Oke, Om Wis, sekali lagi thank you sudah mau berbagi sharing dengan kita. Jangan kemana-mana dulu ya Om Wis, nanti kita foto bareng ya. Nah, oke, teman-teman webinar, sebelum kita masuk ke closing statement dari saya, Nadia sebagai host, ada 3 poin yang mau saya bagikan ke teman-teman dari sharingnya Om Wis. Yang pertama, kita itu basically adalah diciptakan sebagai pemenang. Jadi kita udah punya bekalnya, jadi teman-teman jangan merasa minder, justru teman-teman harus manfaatin bekal-bekalnya ini. Oke, dan bertindaklah sebagai pemenang, tadi kata Om Wis.
Terus yang kedua, ada quotes dari Om Wis nih yang kayaknya didemenin sama teman-teman peserta webinar, yaitu nih ya, saya sambil baca. Peselancar sejati tidak akan meributkan ombaknya, tetapi berusaha mencari jalan keluar untuk menikmati ombaknya. Nah, jadi teman-teman kalau lihat kesulitan, jangan lihat kesulitannya, tapi coba kita lihat proses yang dilaluinya, solusinya. Nah, jadi supaya kita nggak fokus nih sama, oh ini kesusahannya, tapi mungkin di balik kesusahan ada jalannya. Oke, yang ketiga, yang tadi Om Wis bagikan di closing statement adalah selalu ada yang pertama kali di hidup kita. Nah, ini juga yang selalu saya share nih ke teman-teman rekan kerja saya. Jadi jangan takut buat salah kalau dalam pekerjaan, bukan dalam kali berarti disengaja, tapi dengan salah kita mau belajar sesuatu yang benar, dan jangan takut untuk ngambil satu langkah atau tindakan, karena segala sesuatu itu ada yang namanya pertama kali, tapi lewat yang pertama kali ini kita belajar dan kita bisa dapetin pengalamannya. Oke? Nah, teman-teman webinar, sebelum kita closing sekarang boleh saya lihat nih videonya di-on kan, kita akan foto sebentar, karena sebentar lagi kita udah di akhir sesi. Buat teman-teman yang mau lanjutkan kegiatan, jadi bisa lanjutkan kegiatan di Jumat siang ini, boleh ya dinyalain sebentar. Dan karena ini ada beberapa slide, jadi tolong tunggu sampai saya bilang selesai, berarti baru fotonya udah kita ambil semua ya. Saya cek dulu ya. Nih slide 1 udah pada nyala semua, slide 2 masih banyak yang belum nyala nih. Kalau boleh dinyalain sebentar. Nah, habis itu nanti pas hitungan ke 1, 2, 3, nanti kita foto bareng-bareng ya. Oke. Oke, kalau gitu teman-teman, ini beberapa sudah kebuka tanpa memakan waktu lagi. Kita mulai melambai ya pada hitungan 1, 2, 3. Om Wis ikutan ya, biar nanti masuk ke dokumentasinya kita. Oke, kita siap? 1, 2, 3. Masih lanjut ya teman-teman, masih ada slide kedua nih, kata operatornya. Senyum terus teman-teman. Kita dada-dada dulu. Oke, masuk ke slide terakhir nih. Oke, sebentar. Oke, selesai. Baik teman-teman peserta webinar Job Seeker Superheroes, thank you banget sudah join sama kita dan stay tune selama 1 jam. Terima kasih juga buat Pak Wisudo Harsanto yang sudah berbagi ilmunya, sharingnya, benar-benar ngebuka pikiran, terus ngebagiin sesuatu yang beda untuk lebih ke arah to the point sih Pak, soal in real life, bukan cuma soal teori, tapi juga gimana cara kita jalaninnya. Oke, teman-teman webinar, see you on the next webinar G-Talks dari Garuda Organizer. Tunggu event kami yang off-air di 9 sampai 10 September, Mega Career Expo di Gedung Smesco. Pantau terus aktivitas untuk jadwal kami, baik event virtual maupun event offline, di IG @Mega-Career-Expo. Oke, jadi jangan lupa ya, di-follow IG-nya @Mega-Career-Expo. Dan sampai ketemu di acara webinar G-Talks kami lainnya di bulan Agustus ini. Oke, see you teman-teman. Terima kasih banyak Pak Wisudo, terima kasih semua teman-teman dari semua area di Indonesia.